Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Maulana Kurniawan dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konflik dalam kerja kelompok sebagai salah satu contoh media pembelajaran dalam sosiologi. Pernah nggak sih kalian kerja kelompok tetapi ada anggota yang tidak ikut kontribusi? Nah, hal seperti itu sebenarnya termasuk dalam konflik sosial yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Terlihat beberapa mahasiswa sedang melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas bersama. Dalam kegiatan ini, setiap anggota kelompok seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam praktiknya, tak semua anggota berkontribusi secara seimbang. Ada yang aktif menyampaikan pendapat, ada yang hanya mengikuti, bahkan ada yang cenderung pasif. Perbedaan tingkat partisipasi inilah yang sering menjadi awal munculnya konflik dalam kerja kelompok. Meskipun terlihat sederhana, situasi seperti ini sebenarnya mencerminkan adanya konflik sosial dalam skala kecil yang dapat dianalisis dalam kajian sosiologi. Selanjutnya, saya akan mewawancarai salah satu teman saya untuk mengetahui pendapatnya tentang konflik dalam kerja kelompok berdasarkan pengalaman yang pernah ia alami. Baik, ini dengan siapa? Oke, baik. Dengan nama saya Rianto Rovendra Nababan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Sosiologi, Angkatan 24. Baik, berarti abang kan mahasiswa nih. Pernah nggak sih abang dapat tugas kerja kelompok tetapi tak ada anggota yang ingin berkontribusi gitu? Ya, pernah. Jadi menurut kamu, kenapa konflik dalam kerja kelompok itu sering terjadi? Oke, kalau berbicara konflik dalam kelompok kerja atau kelompok yang dibagikan, kadang kita kan berpikir kalau dosen itu membagi dalam bentuk kelompok itu pastinya ada di benak pikiran kita, ini dosennya membagikan berdasarkan yang kita pilih atau yang dosen sendiri yang memilih anggota-anggota kelompok kita begitu. Tapi kalau keinginan dari diri kita sendiri begitu. Kalau pengennya sih yang sudah kita kenal, yang satu frekuensi sama kita, yang emang nantinya diajak komunikasi itu enak gitu, satu gitu. Oke, baik. Apa dampaknya bagi hasil kerja kelompok itu? Oke, kalau berbicara dampak yang nantinya ada hasil kan pastinya berbeda sih. Kalau dari dua contoh yang saya bilang tadi kan, contohnya dosen yang membagikan atau kita sendiri yang mencari anggota kelompok kita gitu. Jadi kalau hasil yang nantinya kita dapat dari contoh yang pertama, misalnya dosen yang membagikan, pastinya itu berbeda jauh, sangat berbeda hasilnya, karena di saat kita melakukan komunikasi kepada orang yang memang tidak searah atau tidak sefrekuensi lah sama kita dalam menentukan baik itu tema yang akan kita bawakan atau baik berupa persentase, makalah atau proyek-proyek lainnya begitu. Tapi kalau kita sendiri yang memilih anggota kelompok kita, pastinya kita sudah berpikir ini nantinya dia bisa nih digunakan sebagai membuat makalah, pencari materi, atau sebagai moderator nanti yang ada di presentasi atau di bagian project begitu kan. Pastinya nanti dia bisa nih mewawancarai atau foto atau menulis gitu. Pastinya hasil nanti yang didapatkan dari kelompok itu berbeda gitu. Oke. Jadi apakah pengalaman seperti ini membantu kamu secara pribadi memahami materi dengan baik? Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya yang juga pernah mengalami dari dua contoh yang saya bilang tadi, saat contoh yang pertama, saat dosen memberikan teman sekelompok yang tidak saya harusnya tidak ini kelompok saya, tidak ini orang-orang kelompok saya gitu kan, yang di luar gitu kan, pastinya hasil nantinya tidak sesuai gitu. Namun kalau kita sendiri yang memilih kelompok kita, pastinya saat kita melakukan sana, kita mengabari hari ini kita kerja kelompok gitu, pastinya kita
ini kerja kelompoknya pasti enak ini, apa yang pembagian materi ini pasti masuk ini, nantinya juga persentase pembagian materi yang akan dijelaskan di ruang kelas di lokal pastinya mantap ini. Dan juga dosen juga kan pasti berbeda pandangannya atau penilaiannya di saat kita ini pemilihan kelompok dari dosen atau pemilihan kelompok dari pilihan kita sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam kerja kelompok terjadi karena kurangnya tanggung jawab, perbedaan komitmen, dan kurangnya komunikasi. Dalam sosiologi, hal ini termasuk konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan peran dan kepentingan. Namun, konflik tak selalu berdampak negatif jika dikelola dengan baik. Konflik justru dapat meningkatkan kesadaran individu, melatih komunikasi, dan memperbaiki kerjasama kelompok. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bahwa pengalaman nyata seperti kerja kelompok dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif dibandingkan hanya membaca teori. Belajar dari pengalaman langsung membuat kita lebih mudah memahami konsep konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, konflik dalam kerja kelompok merupakan hal yang wajar, namun penting dikelola dengan baik agar tidak merugikan semua orang. Dengan memanfaatkan pengalaman ini sebagai media pembelajaran, kita dapat memahami materi sosiologi dengan lebih mudah dan bermakna. Sekian dari saya Rahmat Maulana Kurniawan. Terima kasih.